setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa baik ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita senantiasa. Pada pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan segenap hati. Saya rindu Opa dan Oma bisa memberikan senyum yang terbaik untuk Tuhan. Dan sukacita dan senyum yang terpancar di dalam wajah Oma dan Opa merupakan obat yang mujarab ya, dan menjadi sukacita yang senantiasa melekat di dalam hati. Saya undang Oma dan Opa untuk kita bisa bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyapa Tuhan dalam ucapan selamat pagi Bapa yang kita nyanyikan bersama-sama.
Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Baik, Oma dan Opa, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menundukkan kepala. Kita mau berdoa biar kiranya ibadah kita di pagi ini boleh senantiasa membawa sukacita dan damai sejahtera tersendiri di dalam hati Oma dan Opa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Kau yang selalu hadir berkarya dalam setiap detik kehidupan kami. Pada hari ini dengan penuh ucap syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu, seraya mengingat akan segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami menyadari bahwa kehidupan kami sampai saat ini adalah merupakan anugerah yang terindah dan teristimewa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami padamu, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat persekutuan komisi senior di pagi ini. Biarlah Engkau hadir menyertai kami, sebagaimana Engkau menyertai hari-hari kami, agar persekutuan ini benar-benar terlaksana dengan baik dan mewarnai kehidupan kami. Kami memulai persekutuan ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Oma Opa, kita akan bersama-sama memberikan pujian. Kita mau memujikan hanya Yesus jawaban hidupku. Karena kita tahu bahwa di dalam pujian itu Tuhan selalu bersama-sama dengan kita melewati segala perkara dan juga merasakan kedamaian di dalam hati. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam
tangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Opa Oma terkasih, marilah kita pada pagi hari ini belajar tentang firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita buka firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur padamu ya Bapa, di pagi hari ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk bersama-sama dengan Opa Oma terkasih di dalam melakukan ibadah online. Semuanya ini Tuhan yang berkehendak, bukan kami yang mau. Dan biarlah apa yang nanti kami sampaikan melalui tutur kata kami, kiranya firman Tuhan biarlah menjadi berkat untuk opa-opa semua. Dan urapi kami selalu Tuhan, sehingga kami dapat seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kami menyampaikan firman Tuhan ini. Ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Opa Oma terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di Matius ayatnya yang ke-26, pasal yang ke-36 sampai dengan yang 44. Saya akan bacakan untuk Opa dan Oma di rumah. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biar cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Oma-opa terkasih, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kita baca dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, Opa Oma yang terkasih. Bagaimana kabar Opa Oma di rumah? Saya berharap Opa dan Oma sehat-sehat selalu, di mana pada saat pandemi
virus corona ini banyak sekali rintangan untuk orang yang sudah lanjut usia seperti oma opa. Tetapi saya percaya bahwa opa oma di rumah pasti dijaga kesehatannya oleh Tuhan. Terutama untuk diri opa oma sendiri yang menjaga segala aktivitas ataupun makanan yang opa oma konsumsi. Opa oma terkasih, pada pagi ini renungan yang akan saya bawakan adalah bertema sendiri dan sepi. Sendiri dan sepi tentu semua orang pernah mengalami ya opa oma. Juga kesepian identik dengan penderitaan. Kata sendiri bisa dilakukan dengan sengaja. Pada dasarnya kita butuh untuk sendiri. Sendiri artinya memisahkan diri dari banyak orang. Berdiri sendiri, berada sendiri dibutuhkan untuk merenung, merefleksi diri, atau bahkan saat kita sedang menghadap Tuhan. Kita membutuhkan untuk seorang diri. Tetapi sendiri tidak berarti kesepian opa oma. Sedangkan kesepian itu tidak memiliki teman atau setidaknya orang yang mendampingi khususnya di saat-saat dia mengalami kesusahan atau keterasingan maupun putus asa. Dia merasa bahwa dirinya itu sendiri. Kesepian tidak tampak dari luar. Ada banyak orang yang terlihat memiliki banyak teman, tapi hatinya kosong. Dan tidak ada satupun orang mungkin bagi dia di antara orang banyak itu yang mengerti akan dirinya. Sehingga kesepian itu menyusupi ke dalam hati dia, yang merasa bahwa sudah sendiri, saya merasa sepi banget di hidup saya atau kesepian di hidup saya. Opa ama terkasih, kita semua pasti pernah merasa sendiri dan sepi. Tetapi merasa sendiri dan sepi itu sangat menyakitkan jika kita merasakannya berlarut-larut. Sebagai contoh, di saat negara kita dilanda pandemi virus corona ini, opa oma yang sudah lanjut usia di atas 60 tahun dan anak-anak di bawah 16 tahun tidak bisa ikut untuk beribadah secara langsung di dalam gereja. Nah, mereka yang antara usia 16 dan 60 tahun ini harus ibadah di rumah masing-masing dengan secara online. Misalnya, opa oma di rumah kalau ibadah secara online pasti ditemani oleh anak, menantu, atau cucu. Itu untuk ibadah umum. Nah, sekarang ibadah umum itu sudah bisa dilakukan secara langsung di dalam gereja. Tinggal oma atau opa di rumah yang mengikuti ibadah online sendiri. Tidak mungkin ibadah online seperti ibadah senior diikuti oleh cucu oma dan opa, juga tidak mungkin. Pasti oma sendiri yang menyaksikan atau opa sendiri yang menyaksikan. Jadi di rumah ibadah online senior disaksikan oleh oma atau opa dan pasangannya atau bahkan sendiri. Nah, ini yang merasakan bahwa oma itu merasa sendiri untuk mengikuti ibadah senior di rumah. Oma opa, saya juga pernah mendengar
beberapa oma itu yang mengatakan demikian. Saya sudah tua dan sudah tidak boleh lagi untuk beribadah di dalam gereja. Sedih rasanya saya, ingin ke gereja aja dilarang. Saya juga sedih Opa Oma kalau saya mendengar ada beberapa oma yang mengatakan itu kepada saya. Opa Oma, sebenarnya bukan seperti itu. Tidak ada yang melarang Opa Oma untuk beribadah di dalam gereja. Jika di saat negara kita tidak ada wabah pandemi corona yang ganas ini. Opa Oma tahu bahwa virus ini sangat mematikan. Dan saya juga merasakan itu bahwa saya sendiri jika ingin pergi ke suatu tempat yang mungkin berkerumun banyak orang, anak saya melarang. Saya tidak boleh karena menganggap bahwa saya adalah orang tuanya. Dan saya pun juga menurutin anak saya karena saya juga merasakan bahwa kasih anak saya itu besar kepada saya. Sehingga perhatiannya begitu besar untuk saya. Sampai di saat pandemi seperti ini saya tidak boleh sering-sering keluar rumah, tidak boleh sering-sering pergi ke pasar, ke mall apalagi. Itu pun saya turuti Opa Oma. Dengan senang hati saya turuti karena saya menyadari bahwa kondisinya memang seperti ini. Nah, saya juga merasa yakin bahwa para majelis di gereja ini juga sayang semua kepada Opa Oma. Di samping itu, para majelis ini juga menuruti akan himbauan pemerintah. Ada batas-batas tertentu, umur batas-batas tertentu yang boleh beribadah. Oma-oma yang terkasih, di dalam bacaan kita, di dalam Matius ini menunjukkan sosok yang sangat menderita juga. Sudah menderita kesepian sendirian pula, yaitu Yesus Kristus. Seringkali kita sulit menerima bagian Alkitab yang kita baca tadi dan sulit memahami secara menyeluruh dan mendalam. Karena kita memahami Yesus itu sosok yang seperti apa? Sosok yang hebat, yang bisa segalanya, bisa menyembuhkan orang, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Padahal ia adalah Allah yang menderita bagi kita. Namun, ia adalah sepenuhnya juga manusia yang bergulat dengan perasaan secara jujur. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara ia menghadapi kesendirian dan kesepiannya? Di dalam Matius 26 ayat yang ke-36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ketika seorang sedang menderita, ia membutuhkan untuk mengekspresikan perasaan kaget, marah, atau pahit karena derita itu. Ia bisa menyampaikan hal itu kepada Allah. Penderitaan sering membuat orang menyadari bahwa ia sendiri bahkan tidak berdaya. Ia dapat lebih menarik diri dan menanggung bebannya sendiri karena ia merasa bahwa tidak ada orang yang dapat memahaminya. Dalam ayat yang ke-36 ini, Opa Oma, Yesus Kristus tahu ia akan menderita. Bahkan ia akan menderita sendirian. Dan tidak ada orang yang memahami akan penderitaannya. Dalam menghadapi ini, Tuhan Yesus justru memilih kebutuhan untuk berdoa. Kebutuhan berdoa bukanlah sekedar menyampaikan kata-kata ritual atau yang indah.
Berdoa di sini berarti kebutuhan untuk menyatakan bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya tempatnya bersandar dan meletakkan diri di tengah derita dan bayangan tentang penderitaan yang terjadi. Dan di Getsemani ini Yesus Kristus berdoa dengan mengajak beberapa muridnya ketika ia menghadapi pergumulan hidup yang berat dalam keadaan sebagai manusia. Yesus Kristus tidak menutup-tutupi kegundahan hatinya. Ia jujur mengakui kelemahannya. Kelemahan jasmaninya kala menanggung pergumulan yang berat. Di sini di dalam Matius 26 di ayatnya yang ke-36 dan ke-37 dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih. Sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saya ingin bertanya kepada Opa Oma, pernahkah Opa Oma berkata seperti ini? Saya rasa Opa Oma pernah merasakan itu. Saya juga pernah. Bahkan sering saya mengatakan itu. Terkadang jika kita merasa sedih sekali, keluarlah kata-kata itu. Sedih hatiku, ingin rasanya aku tidak hidup lagi di dunia ini. Mati rasanya. Seperti itu Opa Oma, perasaan Tuhan Yesus pada saat itu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali ada pertanyaan tentang kehadiran Tuhan Yesus dalam duka kita. Seringkali kita ungkapkan kala dirudung masalah yang berat. Doa-doa dinaikkan penuh harapan agar Tuhan segera menolong. Juga agar Tuhan segera melepaskan dari segala beban berat yang ada. Tapi terkadang Tuhan terasa jauh dan diam. Rasanya seperti sendiri harus menanggung beban yang tak sanggup dipikul. Sebab bagaimana mungkin kita dapat kesadaran penuh untuk menerima duka, sakit, dianiaya, dan mungkin juga mengalami sesuatu di lain yang mungkin dilecehkan orang. Rasanya sakit di hati. Tapi Tuhan di sini, Tuhan Yesus di dalam Getsemani itu merasakan semua yang akan terjadi pada dirinya. Jadi dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan Bapa, tapi justru dia pasrah dengan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam dirinya. Tuhan Yesus mengalami hal itu di dalam hidupnya seperti kita juga sehari-hari. Tetapi yang membedakan peristiwa Yesus Kristus dan kita adalah Kristus Yesus tahu persis untuk derita yang akan dia alami. Sementara kita tidak. Adalah jauh lebih baik jika kita tidak tahu bahwa hari esok akan kehilangan atau bahkan sesuatu yang menimpa kemalangan untuk diri kita. Sebab hal itu pasti sangat menggelisahkan kita. Tetapi Yesus Kristus tahu derita yang akan ditanggungnya. Maka dengan segala harap ia memohon, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan itu lalu daripadaku. Opa Oma, jika saya membaca ayat ini, saya bisa merasakan bagaimana menderitanya Yesus Kristus saat itu. Bagaimana perasaannya saat itu. Dia merasa sendiri, tidak ada yang bisa menolongnya. Dan dia juga merasa kesepian karena murid-muridnya tidak menemaninya, tetapi justru tidur, mungkin karena kelelahan.
mendengar permohonan anak tunggalnya, Allah memilih diam. Allah diam bukan karena Allah tidak mendengar. Allah diam bukan karena Allah tidak peduli. Bukan pula Allah senang melihat anak-anaknya menderita sendirian. Bukan seperti itu. Allah diam karena pilihan jalan derita harus dilalui oleh Yesus Kristus. Supaya manusia selamat. Allah diam kala derita menimpa umatnya, karena itu jalan yang harus kita lalui dulu. Tapi di dalam diamnya Allah, Ia adalah Allah yang mau turut menanggung derita kita. Ia adalah yang juga menangis saat Yesus Kristus menangis di Getsemani. Ia adalah Bapa yang mengasihi kita. Apa yang terjadi pada malam itu di Getsemani, tatkala murid-muridnya itu tidak dapat menahan kantuk dan pergi meninggalkannya. Hal itu dapat pula terjadi, bahkan seringkali dilakukan oleh kita sebagai orang-orang percaya di dunia ini, yaitu meninggalkan iman kita. Opa oma, banyak orang Kristen akan tahan menderita. Terutama ketika mereka melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Biasanya mereka sangat kuat bila berjalan memikul salib Tuhan. Namun, bila ternyata ada orang yang jadi panutan malah undur, ia pun bisa merasakan kesepian. Bahkan jadi merasa pahit dan ingin ikut larut meninggalkan posisinya. Sebagai contoh, saya pun juga mengalami itu, Opa Oma. Di saat saya mengemban tugas sebagai majelis, sebagai bendahara, apalagi di masa pandemi yang semuanya serba transfer. Setiap hari saya harus mengecek orang yang mengirim transferan dan jemaat yang memberikan persembahan itu mengirim WhatsApp kepada saya dan saya harus mengecek. Kemudian saya akan meneruskan ke sekretariat untuk dimasukkan ke dalam warta. Dan setelah warta keluar, saya akan mengecek lagi satu persatu. Kalau mau dibilang sakit, ya sakit rasanya. Mata ini terutama. Lelah, saya harus membuka. Sangat lelah saya harus membuka. Dan saya sempat berpikir bahwa kok saya kerja sendiri? Tidak ada yang membantu saya. Tetapi di saat pandemi ini pun saya juga diberi hal yang luar biasa oleh Tuhan. Saya diberi kesabaran di dalam pekerjaan saya. Di dalam menyelesaikan pekerjaan saya ini, saya diberi kesabaran oleh Tuhan. Opa Oma yang terkasih, dalam cerita di Getsemani, Yesus Kristus tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh murid-muridnya. Mereka yang dekat dengannya justru meninggalkannya dengan mendahulukan kepentingan tidur mereka daripada mendukung Yesus. Namun Yesus Kristus malah terus berdoa dan menyatakan ketegasannya kepada Bapanya di sorga sampai 3 kali. Jadilah kehendak-Mu. Opa Oma terkasih, contoh Tuhan Yesus di Getsemani ini adalah untuk Opa Oma tidak pernah sendiri dan sepi atau menderita. Karena saat ini kita tidak dapat bersama-sama beribadah di dalam gereja bersama saudara seiman. Tapi percayalah Opa Oma, ini semua adalah sudah kehendak Tuhan. Dan ini yang terbaik yang Tuhan berikan untuk Opa Oma. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih ya Bapa, jika baru saja kami menyampaikan firman Tuhan untuk menyirami hati Opa Oma yang berada di rumah, yang pada saat pandemi ini tidak bisa menjalani ibadah di dalam gereja. Tetapi kami percaya Tuhan, sungguh percaya
Karena Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menginginkan, dan kita yang akan menuai apa yang Tuhan kehendaki ini. Amin. Opa, Oma terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Puji dan syukur Tuhan, kami naikkan karena Tuhan telah memberi kami kesempatan di dalam ibadah online ini untuk menyampaikan beberapa doa syafaat kami. Kiranya Tuhan dengarkan setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Opa, Oma terkasih di rumah yang mungkin pada saat ini merasa sendiri, kesepian, sunyi. Kiranya hanya Tuhan saja yang menghibur hati oma-oma. Tuhan, Engkau juga berkati untuk anak-anak, menantu dan cucu, sehingga dapat menghibur oma mereka atau opa mereka di dalam kesehariannya, di mana saat ini sedang dibatasi karena usia. Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beribadah, tidak bisa menikmati hari tuanya di luar rumah. Kiranya Engkau beri anak-anak dari opa oma hati yang lapang. Juga Engkau beri hati yang lapang juga untuk opa oma sehingga dapat menerima keadaan yang terjadi di negara ini. Hanya uluran tangan Tuhan dan kasih Tuhan dan belayan tangan Tuhan yang dapat memberi rasa bahagia di hati opa oma semua. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk masa-masa di mana kami juga baru beberapa kali mengikuti ibadah onsite. Kiranya Tuhan, Engkau beri kesehatan selalu untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite ini Tuhan. Dan biarlah semuanya juga berjalan ibadah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkanlah virus atau penyakit yang selalu mengintai di dalam tubuh kami, sehingga kami tidak luput dari intihan para virus-virus ini. Kiranya Tuhan beri kami juga rasa kelapangan dada jika di dalam ibadah di gereja ini ada pembatasan-pembatasan tertentu di mana itu semua harus kami jalani karena hanya itulah yang terbaik sehingga virus tidak akan dapat mendekat karena kita jauh darinya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk para gugus COVID, para tenaga kesehatan, semuanya yang berperan di dalam negara ini Tuhan. Engkau juga memberi kesehatan. Engkau memberi segalanya yang mereka butuhkan. Sehingga masa-masa pandemi ini berlalu dan kami dapat lagi bersekutu bersama-sama dari masing-masing kepercayaan yang ada di negara Indonesia ini Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik untuk memasuki new normal ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua bidang komisi. Kiranya Engkau juga memberi kesehatan sehingga apa yang dilakukan untuk gereja ini menjadi lebih baik ke depannya dengan new normal yang akan kami jalani.
Kiranya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Tetapi kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menyempurnakan doa kami. Hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Nah, Opa dan Oma terkasih, kita sudah sampai di penghujung persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari buat Opa Oma yang bisa berdiri, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Ku Jatuh Cinta Padanya. Karena karya dan penyelamatan Tuhan membuat kita sungguh-sungguh jadi jatuh cinta pada Tuhan. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Opa Oma terkasih, ibadah online kita saat ini sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah secara online bersama dengan Opa Oma di rumah. Kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyertai untuk Opa Oma di rumah, sehingga dengan percaya kami bahwa saat pandemi ini akan hilang dan kami bersama Opa dan Oma akan kembali bersama-sama untuk mengikuti ibadah di dalam gereja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.